Thank you very much, Rob. Good night, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank Ikahan for inviting me to this interesting event, for me at least. Yeah. But since the time is limited, so I think I told Rob that I can speak much faster if I speak in Indonesian. Yeah. So I apologize, I will speak in Bahasa, but it's quite fair enough. I think my slide is already in English. So I apologize, I will speak in Indonesian. Bapak Ibu sekalian, judulnya memang sengaja karena saya di BIG, saya berusaha selalu mensosialisasikan tentang geospasial, informasi geospasial. Nah, dalam kaitan ini untuk pembangunan sektor maritim Indonesia. Mohon maaf, mungkin beberapa orang atau sebagian sudah pernah mendengarkan presentasi saya di event yang lain, mungkin agak sedikit redundant. Ini yang saya ingin tunjukkan, Indonesia ini negara besar. Kalau Australia itu adalah benua daratan, Indonesia ini benua lautan. Kalau kita menempatkan Aceh kira-kira di longitude yang sama dengan London, Papua itu sudah di Baghdad. Jadi from London to Baghdad. Dan kalau kita taruh utara selatan, mungkin kalau utara Polandia, di selatan itu sudah di Mediterania. Jadi Indonesia ini negara sangat besar, bukan negara kecil, bukan negara abal-abal. Jadi kalau kita mau mengelola negara sebesar ini, saya pikir informasi geospasial itu hukumnya wajib kalau menurut saya ya. Apalagi kalau kita lihat masukkan zona maritim Indonesia, mungkin tambahan luas wilayah kita ini sangat luas. Kalau laut teritorial tambah JEE dan segala macam, nanti kita sedang mencoba landas kontinen. Sebelah barat Aceh sudah ada, berikutnya di utara Papua. Jadi memang ini luas sekali negara kita ini. Dan mau tidak mau memang kita harus berbasiskan geospasial sekarang ini. Bentuknya bisa apa saja, bisa peta, GIS, remote sensing, apalah koordinat segala macam ini itu. Tapi negara sebesar ini harus ditangani dengan informasi geospasial yang akurat, lengkap, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya mencakup daratan, tapi tentunya juga lautan kita. Dan kalau kita lihat, memang ujungnya daripada data dan informasi geospasial memang untuk pembangunan, sustainable development, tentunya untuk kesejahteraan, keamanan rakyat, bangsa dan negara, di samping pengayaan hasanah keilmuan. Nah memang agensi kami, institusi kami BIG memang banyak di data dan informasi. Tetapi tentunya nantinya ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Jadi moto kita di BIG sekarang adalah Geospatial for the Nation, ya. Informasi geospasial untuk negeri. Ini yang tagline yang sedang kita coba bawakan. Dan untungnya di pemerintahan ini dari sampai ke level tahap ke Pak Presiden pun sekarang sudah aware tentang geospasial ya. Bahkan One Map Policy program ini Pak Presiden sendiri yang mengendorse. Bahkan kita tahu sekarang di Bappenas itu seluruh perencanaan pembangunan berbasiskan HITS, holistik, integratif, tematik, dan spasial. Tidak ada program pembangunan sekarang akan didanai, akan dibiayai oleh Bappenas kalau tidak dilengkapi dengan geospasial konteks atau geospasial background. Harus ada. Jadi ini yang juga menguntungkan kita ya. Dan di dalam konteks laut, saya pikir kita tahu semua bahwa pemerintah dalam hal ini Pak Presiden juga sudah menekankan bahwa masa depan kita adalah di laut. Our future lies in the maritime sectors, maritime areas. Oleh sebab itu geomaritim memang menjadi semakin penting ya. Geomaritim ini stand for geospatial for maritime ya.
bisa untuk positioning, survey, mapping, charting, kemudian kita banyak sekali sumber daya alam di laut, kemudian penetapan batas darat dan laut juga tentunya, national maupun international, kemudian marine hazard mitigation and adaptation, fisheries juga, kemudian life resources banyak sekali ya, dan navigation and transport tentunya. Jadi ini semua sedang coba kita tangani, tentunya bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait, terutama TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Pushidrosal, kemudian LONLIPI dan seterusnya segala macam ya, dan juga KKP. Saya pikir juga kita semua sudah tahu Kemenko Maritim baru mengeluarkan Marine Policy of Indonesia, dan banyak nanti perlu kita backup dengan data-data geospasial. Karena sebentar lagi akan keluar Perpres 1 data, di mana di Indonesia data itu dikategorikan 3, data geospasial, pembinanya BIG, data statistik, pembinanya BPS, dan data lainnya. Data lainnya ini sosial ekonomi dan segala macamnya, mungkin pertahanan keamanan, yang pembinanya mungkin Keminfo. Tapi kelihatannya memang Perpres ini akan juga digabungkan dengan e-gov ya, Perpres e-gov, tapi ini ujung-ujungnya bahwa nanti kita ingin punya one data policy di Indonesia, termasuk tentunya kelautan. Nah ini fungsi daripada BIG, fungsi utama adalah menyelenggarakan peta-peta dasar, baik darat maupun laut, kemudian kita berusaha mengintegrasikan 85 peta-peta tematik yang dibuat oleh KL dalam namanya One Map Policy, mungkin Bapak-Bapak pernah dengar, dan juga tentunya membangun infrastruktur informasi geospasial, darat dan laut. Nah ini yang selama ini memang masih konsentrasi di darat. Ini bisnis prosesnya, saya pikir saya terlalu cepat ya. Ini bisnis proses di BIG, tapi nanti bisa dibaca-baca. Tapi yang terkait yang laut perlu kami tekankan bahwa di dalam Undang-Undang 4 2011, peta dasar Indonesia itu dibagi 3, yaitu peta rupa bumi, darat, peta lingkungan pantai Indonesia, itu kawasan pesisir 60%, tambah laut di sekelilingnya, dan peta laut nasional, LLN. Ini 3 peta dasar yang menjadi amanah undang-undang untuk diselenggarakan oleh BIG. Tapi tentunya nanti kita bekerja sama dengan mainly Pushidrosal TNI AL ya, kalau berkaitan dengan peta dasar laut dan KKP. Kalau nanti mau lihat, mengetahui BIG lebih jelas, bisa dilihat di situs. Nah, coba sekarang status tentang informasi geospasial kelautan di Indonesia. Jadi kalau kita bilang geospatial information, tentunya start dengan reference frame. Nah untuk di laut ini memang yang 2 yang paling penting sebenarnya yaitu geoid. Geoid ini sebenarnya mean sea level kalau di kalangan angkatan laut dan teman-teman yang bergerak di laut. Dan juga tide gauge, pasut ya. Dan kebetulan di BIG kita juga sedang membangun geoid nasional dan juga kita mengelola 138 stasiun pasut ya. Seluruh Indonesia yang real time. Ini yang nanti Bapak Ibu-Ibu bisa mendapatkan datanya sebenarnya free ini ya lewat internet. Tentunya ada PNBP-nya juga untuk instansi-instansi tertentu. Ini Indonesian Sea Level Monitoring Station. We try to put it more station, but the main problem is to locate the tide gauges sometime ya. For example, if you realize it along the southern part of Borneo, it's very empty. The reason is because no village and no installation that is proper for tide gauge station real time. So all the data actually flow in real time to our server in BIG in Cibinong. So then the data can be downloaded and analyzed for whatever purposes. This is the Indonesian Maps Index. Actually, for land
50,000 scale is already finished, all the country. Now we are going to the larger scale, 1 to 5,000, or even sometime 1 to 1,000. But for maritime area, we are still working before 50,000 to 250,000 usually ya. Ini peta dasar Maritime Base Map of Indonesia. Jadi ada LPI dan ada LLN. Bedanya kalau LPI ini lebih banyak daratnya, pesisirnya Pak ya. Kalau LLN lebih banyak lautnya. Nah nanti kita lihat batimetrinya dan segala macam, kita banyak mengadop data-data yang sudah ada dari Pusidrosal ya. Jadi prinsip kita di mana sudah ada data kita pakai, kita tidak reinventing the wheel lagi. Ini statusnya, jadi kita lihat memang uncharted area of Indonesian maritime ini banyak sekali ya. Kalau kita lihat skala-skala besar, itu yang terbesar itu misal 10.000 masih sangat sedikit. Ini yang jadi problem di kita. Jadi kalau kita lihat ini indeks dari Marine and Coastal Maps for 25 and 50,000 to 150K, actually almost all of Indonesian water is already charted. But we need to go to the larger scale, yeah, in the certain area, of course, not the whole Indonesian water territory. Ini yang sebenarnya BIG ini, because our president paradigm is money follow the program. So what we do about the establishing the coastal maps actually is depend on the toll maritime program ya. Jadi ada 24 pelabuhan baru yang akan dibangun oleh pemerintah Indonesia. 2017 ini lokasinya semacam ini. BIG kemudian diminta untuk memetakan 10.000, skala 10.000, 1 to 10,000 scale of the coastal map to support the development of the new port. Tahun depan 14. Jadi kita follow the program ya. Kita juga harus memetakan coastline mapping. Indonesia ini negara kedua di dunia dengan panjang garis pantai sesudah Kanada. Kita punya 99.000 kilometer. Kalau Bapak mau ingat gampangnya 100.000 lah ya. 90.000 garis pantai. Kita harus petakan, tentunya juga bukan hanya garisnya saja, tapi juga kita ingin men-setup peta-peta coastalnya, kemudian lingkungan pantainya dan segala macam. Kalau bisa nantinya kita kombinasi dengan data-data sosial, ekonomi, demografi, budaya di sepanjang pantai, Pak. Kita masukkan ke dalam suatu geoportal, website yang bisa digunakan untuk pertahanan keamanan kalau teman-teman dari Navy, dari Army ya. Kemudian nama pulau kita juga sedang coba bereskan, kita sudah laporkan ke PBB bulan lalu 16,056 islands. We have reported to UN already. Nowadays I think we are verifying about 1,000 something island. So 17,000 I think can be easily reached ya. 17.000 insya Allah kita bisa dapat Pak ya. Yang saya khawatir nanti kalau jumlah pulaunya ternyata lebih dari 18.000 ya. Mungkin itu alhamdulillah nanti ya. Nah jumlah pulau terluar Indonesia sudah bertambah. Dulu 92 tapi sekarang sudah 111. Pulau-pulau kecil paling luar Indonesia. Kita coba petakan juga. Karena ini juga potensi pertahanan keamanan, memang semua kalau bisa dipetakan, sosial, budaya, ekonomi, segala macam, penduduk dan segala macam. Kita sedang coba bangun website GIS-nya, Bapak Ibu-Ibu, bekerja sama tentunya dengan KKP, Kementerian KKP, dan Pusidrosal dan lain-lainnya. Untuk pemetaan kita gunakan semua teknologi. Ini contohnya di Pulau Pramuka kita gunakan drone, kita gunakan UAV, apa saja yang kita bisa manfaatkan, satelit remote sensing, foto udara dan seterusnya. Yang penting ada dulu, kita masukkan ke web GIS, kita masukkan portal kita,
kemudian pelan-pelan kita bangun Pak, kita update ya. Ini pendekatan kita. Nah ini the last topic I think is about maritime related disaster. Jadi kalau saya katakan musuh laten Indonesia ini sebenarnya bukan komunisme Pak ya, kalau karena ini di kalangan tentara saya ngomong begini. Saya ngomong ke mahasiswa, musuh laten Indonesia itu sebenarnya bencana alam Pak ya. Insya Allah sampai kiamat Indonesia akan selalu ada gempa, akan ada tsunami, akan ada gunung api, ada longsor, ada banjir dan segala macam. That is the real enemies ya. Dan itu yang bisa merusak perkembangan teknologi dan segala macam. Dan di laut kita lihat Indonesia ini tsunami yang sangat berbahaya ya. Tsunami, kemudian gempa. Kalau gunung letusan gunung kita masih bisa inilah ya. Tapi kalau tsunami, gempa, longsor, ini yang sangat berbahaya. Dan tentunya semua geospatial information harus berjalan. Dan ini sistem yang sudah dibangun dengan Jerman dulu dengan BMKG, BIG, kita terlibat dalam GPS course dan tide gauges-nya. Dan sistem ini di-maintain terus dan harus kita improve terus Pak. Karena tsunami is the real threat ya. Yang kita khawatir tsunami besar berikutnya itu di depan Padang Pak. Karena itu segmen Sumatera yang belum pecah. Gempa besar diperkirakan terjadi di situ ya. Kita coba nanti, jadi data-data batimetri pun di sepanjang in the western coast of Sumatra, I think we need to chart in more detail ya, the subduction zone, the western of Sumatra. Dan kemarin ada LIPI kan mulai meluncurkan program baru ya dengan Perancis dan seterusnya. Dan kita juga ini core station kita akan coba tambah karena nanti untuk marine transport dan semua aktivitas di laut kalau bisa positioningnya differential is based on this Indonesian course. But you see in the eastern part of Indonesia still we need more station. At the moment is 134 station. But my feeling we have to go to 2,000 I think. That will be much better. Japan has already 1,400s. United States have already maybe 3,000, 5,000. The country as big as Indonesia, we need at least 2,000 yeah, for various purposes. Yeah. Especially for navigation, marine transport, for land transport, for climate change, for hazard mitigation and so on and so forth. This is the tide gauges for the early warning system. We still keep the data, the server, the real-time analysis and processing is still going on. We support BMKG, ya. Kita men-service BMKG, Pak. I hope I can finish this slide in few. We also use the data for, especially for climate change, El Nino, La Nina. But usually this kind of data we cooperate with BMKG, LAPAN, and BNPB ya Pak ya, yang kebencanaan. Jadi ini bisa kita manfaatkan. Tapi kalau Bapak dengan Pushidrosal kita sudah biasa bekerja sama. Tapi kalau dari Bapak dari Angkatan Laut atau dari angkatan yang lain perlu data ini gratis Pak kalau ini ya. Nah ini, this is the big issue nowadays, National Geospatial Data Sharing. This is really the big issue. I think as you are aware now there is one map policy program is going on. We try to integrate 85 thematic maps all over Indonesia created by many ministries and agencies with one reference, one standard, one geoportal, one database. But the end should be shared with the public. But the problem is which data should be closed, which data should be open, which data the public can see only, for your eyes only. You cannot print it, you cannot download it. There's 3 types at the moment. Jadi ini Pak yang sekarang jadi rame, jadi bagaimana kita men-share data. Kecuali sebenarnya besok pagi akan ada rapat dengan Menko Maritim dan beberapa kementerian.
membicarakan data-data mana yang boleh dibuka, sama sekali tidak boleh dibuka. Yang ketiga, boleh dilihat saja. Sekarang kita sedang buat protokolnya, sebentar lagi akan keluar Menko Perekonomian Pak, mengatur itu semua. Jadi ini sedang kita susun nanti, bagaimana frameworknya, jadi infrastrukturnya, kemudian data-datanya sampai berbagi pakainya. Kemudian kita, nah ini juga yang sedang kita, saya pikir ini dengan teman-teman Puisi Hidrosal dan KKP dan beberapa teman yang lain, kita sudah berusaha membuat National Bathymetric Data Center ya. Ini perlu terus berjalan saya pikir. Sumber-sumber datanya di Indonesia ini banyak sebenarnya ya, terutama Pushidrosal yang paling banyak, paling awal. Kemudian dari Lonlipi, dari BPT, dari BIG, kemudian yang paling banyak dari swasta Pak. Perusahaan-perusahaan asing yang minyak, migas segala macam. Mereka banyak sekali data bathymetri. Harusnya ini kita kumpulkan, kita masukkan ke Geoportal, kita share nantinya. Tentunya nanti protokolnya kita pelajari. Nah ini yang sedang kita coba bangun pelan-pelan Pak. Pelan-pelan. Dan ini sudah ada. Jadi National Geospatial Geoportalnya Indonesia sudah ada. Datanya lebih lengkap dari Google kalau mau saya katakan Pak. Kita akan presentasi di depan Pak Presiden sebentar lagi. Yang belum selesai itu protokol berbagi pakai Pak. Nah ini saya nanti minta juga masukan dari teman-teman militer. Karena memang data kita banyak sekali, data-data tematik. Mungkin kita perlu input dari teman-teman di militer, data mana yang punya potensi berbahaya untuk keamanan negara kalau dilepas, di open ya. Karena ini pertentangannya dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kalau di sana paradigmanya semua data milik publik dibuka, kecuali yang dikecualikan. Nah di dalam data informasi geospasial yang dikecualikan ini masih ramai Pak. Jadi itu saja saya pikir nanti bisa kita diskusi di sini. Ini saya pikir semua data sebenarnya sudah ada di sana Pak. Cuma belum kita buka. Di instansi saya saja yang punya password dengan ini cuma saya dan deputi dan yang ini, hanya 3-4 orang. Dan setiap bulan kita ganti username dan passwordnya. Karena data Indonesia tuh semua di sana. Kita khawatir kalau itu jebol, nah semua ini. Jadi nanti mohon masukan juga dari IKHAN bagaimana ini sebaiknya kita menangani protokol berbagi pakai. Saya pikir itu saja, ini kantor kami di Cibinong, this is our office in Cibinong, Bogor. We invite all of you, if in case, especially the folks from Australia, if you never been to our office, welcome. Yeah. Thank you very much.